Pak Kadis. Swastiastu, selamat pagi, salam semangat sehat pemirsa RRI Singaraja. Inggih, apa kabar Bapak di kesempatan hari ini? Ya, asonggare luar Astonggare biasa sehat, kita nggih. dalam keadaan sehat walafiat. Inggih, tetap Ya. fresh Pak ya. Selalu kita semangat untuk buleleng. Betul, terima kasih sudah selalu hadir juga Pak sebagai Siap. narasumber dalam Hai Balikankan di Pro 1 RRI Singaraja. Nanti sharing ya Pak ya, Siap. seputar topik strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Buleleng. Kalau berbicara masalah kemiskinan ini bisa dikatakan salah satu keadaan Pak ya, yang dipandang itu sebagai kemampuan dari sisi ekonomi begitu ya, dalam memenuhi kebutuhan dasar. Jadi tentu saja mencakup pangan mungkin ya Pak ya. Papan, sandang. Iya, papan sandang dan juga memang kemiskinan ini kaitannya erat dengan tingkat pendapatan ya Pak ya. Jadi sehingga orang yang berada dalam fase kehilangan pendapatan dan aksesibilitas terhadap sumber daya pemenuhan kebutuhan hidup begitu Pak ya. Inggih Bapak, silakan Bapak. Jadi terima kasih, dalam kesempatan yang baik ini kami Dinas Sosial Kabupaten Buleleng hadir kembali di tengah-tengah warga masyarakat Kabupaten Buleleng maupun yang bisa mendengarkan RRI Singaraja, bahwa kami di Dinas Sosial selalu mendampingi permasalahan sosial ya. Jadi PMKS, pemerlu masalah kesejahteraan sosial, yang di dalamnya sesuai dengan tugas pokok fungsi kami jelas adalah memberikan perlindungan sosial. Kedua, memberdayakan dan penanganan fakir miskin. Ketiga, bagaimana memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial. Jadi tidak jauh-jauh tentang bicara kesejahteraan sosial dan permasalahan sosial. Kalau kita bicara kemiskinan, kalau bisa dikatakan karakteristik, kriteria ini yang berkaitan dengan fakir miskin ini seperti tadi disampaikan bahwa bagaimana keluarga di masing-masing di khususnya di masyarakat adalah ada kriteria-kriteria yang tidak bisa ditinggalkan, seperti kepala keluarga, pengurus keluarga yang betul-betul tidak bekerja, tidak punya penghasilan. Mungkin di sana ada disabilitas, mungkin ada lansia atau sakit kronis. Jadi betul-betul udah tidak punya pendapatan, sehingga pengeluaran mereka melebihi dari apa yang menjadi pendapatan, nggak ada. Karena memang betul-betul pengeluaran kebutuhan makanan lebih besar dari setengah atau total pengeluaran. Di sini bisa dikatakan bahwa kalau bicara tentang kebutuhan dasar, disitulah belum terpenuhnya sandang, pangan, papan, apalagi berkaitan dengan rumahnya, sanitasinya, apalagi dengan kondisi rumahnya, ada tidak memiliki tanah yang bisa dibangun, sehingga itu salah satu juga kesulitannya. Yang berikut, listrik masih nempel, masih diketemukan numpang dengan tetangga atau orang lain. Jadi betul-betul dari tempat tinggal, tidak memiliki sanitasi dan sebagainya. Pendapatan mereka kalau dihitung rata-ratanya di bawah 10.000 dalam sehari. Jadi bisa dikatakan 10.000 kali di 30 hari itu hanya 300.000. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar pun sulit ya, apalagi untuk beli pakaian dan sebagainya. Jadi jauh dari secara kelayakan. Nah, kalau kita bicara data, kami karena tugas kami adalah perlindungan sosial, harus semuanya bermuara dari data dulu. Jadi kita tidak bisa merencanakan atau berkolaborasi, bersinergi dengan orang lain, OPD lain tanpa data yang sesuai dengan kenyataan. Sehingga kami dari Dinas Sosial selalu berupaya memverifikasi dan memvalidasi data. Nah, perkembangan yang ada memang dari jumlah penduduk kita di Kabupaten Buleleng itu 827.981 jiwa dan kakaknya 256.357 kepala keluarga. Sesuai dengan kemiskinan BPS memang jumlahnya 41.680. Dari kriteria yang ada, kemiskinan ekstrem kita ada di 349. Sekarang 348 lagi. Oke, sudah menurun ya Pak ya, walaupun satu angka ya. Satu angka sudah bergerak. Nah,
dari kemiskinan ekstrem Bu, awalnya kita datanya dari 10 ribuan. 10 ribu, 5 ribu, setelah peripali secara uji petik langsung ke lapangan 348. Iya. Nah, dari jumlah kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, dari Dinas Sosial acuannya adalah berkaitan dengan data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi kita akan sandingkan itu. Apakah dia sudah diayomi di data terpadu kesejahteraan sosial. Memang DTKS di Kabupaten Buleleng juga kita setelah verify terus turun. Jadi posisi sekarang di 343.864. Yang sebelumnya itu 356.000. Itu udah menurun sampai 13.000. Di bulan ini kita genjot lagi bisa jadi turun hampir 8.000 lagi. Turunnya itu adalah tingkat kelayakannya. Di situ berdasarkan tadi kriteria fakir miskin dan warga tidak mampunya. Nah, dari DTKS yang ada yang sudah dibantu program itu sebanyak hampir 29.680 yang pasti diberikan juga JKN-nya. Jaminan Kesehatan Nasional wajib. Itu dasarnya kalau sudah tidak mampu sesuai kriteria itulah yang diberikan dasar dulu. Bisa dikatakan itu solusi menurunkan pengeluaran masyarakat miskin minimal, ya Pak ya. Minimal kalau dia kondisinya badan nggak enak dan sebagainya. Itu harus kita kawal dari situ. Perlindungan sosialnya dari situ. Betul-betul dari kesehatan dulu. Baru yang kedua diberikan program. Nah, caranya penguatan dari Dinas Sosial adalah di data. Kita terus bergerak. Jadi strategi kami dalam penanganan kemiskinan mempalidkan data ini betul-betul sesuai dengan kenyataan. Sehingga kami terus mengadakan verifikasi, validasi data terpadu kesejahteraan sosial dengan membuat inovasi Buleleng Satu Data Kesejahteraan Sosial. Jadi data ini akan bisa membantu meringankan OPD ataupun orang pemerhati sosial dalam menyalurkan program bantuan. Jadi supaya datanya terarah, betul tak orangnya layak dan sebagainya. Itu yang hasil verifikasi kami. Yang kedua, kita membentuk tim monitoring evaluasi tata kelola DTKS dengan unsur-unsur ada dari kejaksaan, dari Polres, dari Inspektorat, Bapeda. Ini penting pembentukan tim ini karena laporan dan hasil musyawarah desa selalu menyatakan masyarakatnya semakin banyak yang miskin, semakin banyak yang tidak mampu dan fakir miskin. Untuk mengetahui itu kami cek itu, tidak hanya pendamping PKH, tetapi bersinergi dengan tim ini. Ke desa-desa yang menyatakan persentase kemiskinannya tinggi, kita turun. Betul tidak? Dan ternyata banyak kita dapatkan tidak sesuai dengan kriteria. Jadi dengan mengajak tim ONEP dari unsur APH, harapan kami mendorong pemerintah desa kelurahan itu mengadakan musdes berdasarkan hasil pengecekan tingkat kelayakan yang sesuai kriteria. Jangan karena kedekatan, karena politik, karena keluarga, semua dibilang layak untuk miskin. Ya, tapi memang sudah bisa diidentifikasi seperti itu, Pak. Betul. Jadi berdasarkan data yang ada, setelah kita turun, memang langsung kita eksekusi. Kita keluarkan kalau tidak sesuai dengan kriteria tadi. Karena banyak ada dari perangkat daerah, ada dari perangkat desa, ada yang BPD, ada yang sudah punya perusahaan, bahkan punya mobil dan sebagainya. Itu kita eksekusi supaya jangan itu menambah data yang bisa dikatakan nggak valid. Jadi kita mencari data yang betul-betul real. Nah, berikutnya kita dorong desa untuk penguatan SDM di operator. Jadi saya sering sampaikan kepada operator, jangan menginput yang tidak sesuai dengan kriteria. Jadi karena disuruh-suruh mau-mau saja menginput. Karena kalau itu dibiarkan kita repot, kotor gininya datanya. Jadi kalau operator aja sudah tidak bisa diajak kerjasama, berarti datanya juga pasti nggak bagus. Berikutnya kita melaksanakan membuat inovasi. Inovasi pusat kesejahteraan sosial yang gesit, cepat, tanggap, memberikan peluang kepada masyarakat untuk bisa menyanggah atau mengusulkan. Menyanggah itu artinya jika ada di sekitar keluarga ataupun tetangga dan masyarakat orang mampu dapat program, itu bisa disanggah melalui itu, aplikasi itu.
Yang kedua, ternyata ada orang di sekitarnya fakir miskin tercecer, bisa diusulkan. Nah, itu di inovasi yang kita buat. Nah, dari inovasi ini kita lebih memudahkan dalam rangka apa? Memberikan penyaluran perencanaan program bantuan berdasarkan hasil data yang semakin baik. Jadi PMKS kita akan turun kalau data yang betul-betul kita sinergi dengan kolaborasi dengan semua pihak. Nah, pentingnya berkolaborasi ini, nanti program-program dari Kementerian Sosial, dari OPD terkait itu akan lebih tepat sasaran, sehingga berdampak apa? Kemiskinan di Kabupaten Buleleng ini semakin menurun, tertangani. Yang penting adalah dapat penanganan. Setelah penanganan data, penanganan program, baru didukung penuh oleh di masing-masing pemerhati sosial. Karena tanpa dukungan pemerhati sosial juga kita tidak maksimal karena keterbatasan. Jadi kalau kita di Dinas Sosial penanganan kemiskinan ekstrem dimulai dari data, kalau ada dia tidak terpenuhi berkaitan dengan kesehatan, memerlukan alat bantu, kursi roda, alat bantu yang berkaitan dengan tongkat dan sebagainya, itu kita siapkan. Sehingga dengan itu dia bisa beraktivitas, menghindarilah sakitnya yang semakin parah. Yang kedua, memberikan bantuan di KUBE, kelompok usaha bersama. Itu mendorong kepada warga yang tidak mampu atau fakir miskin diberikan permodalan berupa bibit babi. Jadi termasuk juga ada program-program hasil usulan. Mungkin dia kelompok usaha bersama pinginnya usaha apa, nanti kita dorong, kita fasilitasi. Nah, KUBE ini yang betul-betul nanti bermanfaat untuk produktivitas keuangan keluarga. Yang kedua, kita sedang mempersiapkan program bantuan sosial uang. Jadi bantuan sosial uang ini sudah disiapkan, nanti Bapak PJ Bupati akan menyerahkan secara langsung kepada warga yang ada di kemiskinan ekstrim. Ini program baru ya Pak ya, di tahun ini ya? Program baru ini sudah kita siapkan karena sudah proses administrasi yang memerlukan waktu yang panjang, karena harus buka rekening kepada penerima manfaat. Itu diberikan kepada kemiskinan ekstrem di keluarga itu 450.000 per bulan, terhitung nanti dari bulan Mei sampai dengan Agustus, nanti 8 bulan. 450.000 per bulan diberikan selama 8 bulan. Itu untuk kemiskinan ekstrim. Nanti OPD-OPD yang lain juga banyak yang bergerak, termasuk juga di Perkimta. Kalau rumahnya tidak layak, itu penanganan kemiskinan di kemiskinan ekstrim. Diberikan rumah program bedah rumah, ataupun di PMD juga ada program. Di kami yang pasti kemiskinan ekstrim harus dibuatkan penebalan program, penguatan. Jadi semakin kuat kita memberikan program penebalan, harapannya adalah keluar dari kemiskinan ekstrim. Yang kedua, programnya adalah memberikan bantuan sosial uang kepada warga disabilitas yang non program. Itu sebanyak 1959. Jadi warga disabilitas di Kabupaten Buleleng kita akan atensi memberikan 450.000 per bulan sampai dengan Desember. Nah, ini juga agak sulit kita di administrasi karena ada yang disabilitas yang kronis ataupun disabilitas berat tidak bisa buka rekening. Kita harus fasilitasi itu. Kita langsung ke rumah-rumahnya dan bekerja sama dengan BPD. Berikut juga kalau tidak ada yang keluarga terdekat, ada sebatang kara, kita harus cari perwalian. Apalagi UDGJ harus cari perwalian. Kan tidak mungkin UDGJ rekening, buka rekening, dana tangan dan sebagainya. Itu harus perwalian dan dipertanggungjawabkan jika uangnya turun. Jangan sampai nanti uangnya turun tidak nyampe kepada memenuhi kebutuhan dasar dari para warga disabilitas. Jadi warga disabilitas ini sudah diatensi betul sama Bapak PJ Bupati dengan anggaran yang sudah disiapkan sampai dengan kurang lebih 7M antara kemiskinan ekstrem dan khususnya disabilitas yang non program. Ini perhatian Bapak PJ Bupati luar biasa, mengingat bagaimana caranya memperkuat dan penebalan program sehingga kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Jadi disabilitas kan tidak mungkin bisa bekerja. Kita berikan program bantuan sosial uang, kita berikan juga alat bantunya. Yang ketiga, kalau masih bisa yang seperti pertuni
yang lainnya yang bisa kita latih, kita berikan pelatihan agar keluar dari kondisi yang bisa dikatakan bisa berdiri sendiri, supaya dia bisa buka usaha dan bisa berinovasi. Seperti yang biasa tidak pernah massage, diberikan pelatihan massage. Jadi barista itu yang kita berikan, dan kita bekerja sama dengan Sentra Mahatmya Kemensos. Jadi program-program banyak untuk penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan kemiskinan secara keseluruhan, sehingga harapannya nanti betul-betul nanti kemiskinan ekstrem sudah keluar dari kriteria kemiskinan ekstrem, dan kemiskinan secara verbal juga bisa kita penguatan program-program memudahkan nanti kami bersinergi dengan CSR ataupun yang lainnya. Ya, bagaimana antisipasi ketika ada masyarakat yang tercecer, Pak, tidak masuk dalam DTKS? Nah, kami di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sangat didukung, di backup dengan pendamping PKH. Jadi pendamping PKH itu berjumlah 88 orang, dan TKSK, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan, itu juga mendukung kami karena mereka di posisinya memiliki wilayah kerja. Jadi dengan harapan dalam kesehariannya harus membuat kegiatan di masing-masing desa. Dengan seperti itu mereka pasti mengetahui perkembangan di masing-masing wilayahnya. Apakah itu pergi lahir datang mati, ya, itu yang pertama. Yang kedua, mereka akan tahu mana yang dapat program, mana yang tidak. Nah, mana yang masuk kriteria, mana yang tidak. Nah, itulah manfaat dari pendamping kami yang ada di desa maupun kelurahan. Itu pun pasti bersinergi dengan pemerintahan desa dan kelurahan. Jadi itu yang kita wajibkan, membuat laporan perkembangan. Namun kami tetap mengupayakan melalui media sosial, jika diketemukan ada warga yang kategori fakir miskin, tidak mampu dan belum dapat program, kita minta untuk kita tindak lanjuti, sehingga kita akan cek kebenarannya. Ini sangat penting karena semuanya ada keterbatasan. Pasti di desa-desa tertentu, apalagi medannya agak berat, di situ sangat memerlukan kerjasama dari semua pihak. Mungkin siapapun yang menemukan warga yang kategori fakir miskin bisa disampaikan ke kami, sehingga kita bisa atensi dengan program dan melalui pendataan. Ya, program-program yang tadi Pak Kadis sampaikan itu apakah efektif Bapak untuk mengatasi masalah kemiskinan khususnya di Buleleng sendiri? Secara umum yang pasti itu sangat dirasakan dan banyak yang sudah berhasil, karena kami warga masyarakat yang selama ini mendapatkan PKH, jadi program Keluarga Harapan, memberikan dukungan biaya sekolah anak-anaknya, terus dapat kesehatannya, berikut juga memberikan bantuan berupa BPMT, berupa sembako, itu tiap bulan dengan nilai 200.000. Nah, itu di Kabupaten Buleleng ternyata banyak berhasil dengan memenuhi kebutuhan dasar. Dia bisa bekerja, bisa berusaha. Apakah dia sesuai dengan kemampuannya di desa, apalagi sekarang petani semakin bagus, menjadi buruh atau dan sebagainya, bahkan menjadi pengusaha. Sehingga di tahun ini hampir 100 orangan yang graduasi. Jadi graduasi itu adalah warga yang dapat program sebelumnya, sudah bisa berusaha sendiri dan menghasilkan untuk kepentingan orang lain juga, membuka lapangan kerja untuk orang lain, akhirnya keluar dari PKH, keluar dari dapat program BPMT, termasuk juga case-nya sudah beralih ke mandiri. Nah, itu di Buleleng sangat bagus. Banyak kemarin yang sudah buat video bahwa saya sudah berhasil, sudah dapat program selama ini, sehingga dia bisa memperkerjakan orang lain dan sebagainya. Itu lumayan di Kabupaten Buleleng. Dan kita akan dorong terus nih, supaya jangan sampai orang yang sudah mapan, sudah maju, masih dapat program. Nah, disinilah pentingnya PKH, pendamping kami untuk mengadakan pengecekan.
Jadi banyak video-video yang sudah dibuat untuk yang warga yang sudah berhasil. Oke, baik, luar biasa penyampaiannya Bapak dalam pengentasan kemiskinan ini ya, strateginya untuk penanganan kemiskinan di Kabupaten Buleleng. Dan kita akan beri kesempatan untuk Anda pendengar beratensi di 24644 jikalau ada kendala sinyal bisa melalui WhatsApp Pro 1 di 08113999 ya. Yang pastinya dari pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Sosial itu dalam menangani kasus kemiskinan, Dinsos fokus menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS ya Pak ya, dan juga melakukan pendataan serta memverifikasi data terpadu kesejahteraan sosial DTKS sehingga bisa memberikan program-program yang diharapkan mampu meningkatkan angka kesejahteraan. Nampaknya sudah berdering di 24644, mohon izin Pak Kadis kita sapa pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Nggih, sareng Pak Narte. Durus Bapak. Pak Dinsos, Kepala Dinsos, Rahayu Rajang, Pak. Nggih, Raja Yaman. Muli. Jumpa di udara dulu, Siap. belum jumpa di kantor ini. Ya, saya menginginkan apa istilahnya itu ada perkembangan lain di globalisasi atau Mungkin izin beberapa dikerasin desa itu dikit kan Pak. ada Ya. apa desa berbasis IT kan ya Pak ya. Ya. Seperti beberapa desa di barat atau di timur apa tembok apa di pemutaran apa di Grogak lah. Saya dengar beberapa Tembok, ya. relawan itu Ya. malah dia menantang sifatnya. Saya siap diminta data dari Dinsos tentang data-data yang tidak mampu asal diminta. Jadi dia ngasih kan tidak haknya wewenangnya. Nah dari sana saya berpikir pendamping desa itu apakah dia mendapat dana pendamping, bisakah kerjasama dia dengan pemuda atau aparat desa itu untuk mendata masyarakat baik dia tentang kemiskinan dan lain-lain sehingga dipakai data ini adalah valid. Jadi saya dengar yang lalu di Grogak itu 2 tahun dia relawannya kerja dan sekarang apapun diminta dicari itu sudah bisa karena berbasis digital. Nah sehingga istilahnya tidak ada tercecer, dia katakan tidak ada like dislike. Pitiang sing man nyaman ento nih ane Pak aja tua lingkungan nih dusun man kan gitu kan liu gitu Pak ya. Saya ketemukan juga di lapangan gitu. Jadi untuk antisipasi itu mungkin Bapak Dinas Sosial dari kantor dinas ini mungkin bisa ada proyek desa kerjasama berapa desa lagi untuk mencoba mencari data yang siap untuk didapatkan data yang akurat dan Pak ya. Nah itu yang pertama. Kedua, saya sering menemukan anak-anak yatim piatu kemudian numpang sama kakaknya, dia bersekolah. Nah mungkin ini diberi jalan keluar terhadap mendapatkan bantuan apa termasuk pendidikan Pak ya. Jadi kalau pendidikan itu kan kemarin saya minta bantuan ke SMK Negeri 1 yang dilihat tuh bukan zonenya saja tetapi dari persentase tidak mampu lah yang lebih banyak diterima. Nah bagaimana kalau dia numpang sama kakaknya itu kan juga punya anak sehingga bagaimana bantuan terhadap anak yang masih berpendidikan. Siapa kalau dapat bantuan apakah bantuan itu masuk kepada kakaknya atau ke adiknya yang masih SMP, SMA karena yatim piatu. Sekian aja dulu Pak. Suksema. Om Santi Om. Baik, terima kasih Pak Narte atas atensinya. Selain Pak Narte, kita nantikan atensi pendengar lain
di 24644 ya. Tentu saja dalam Hai Balikan Kan seputar topik strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Buleleng bersama Kadis Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Karyaman Putra SOS MM. Baik, sembari menantikan atensi pendengar Bapak, bisa langsung dijawab nggih apa yang menjadi penyampaian Pak Narte? Ya, luar biasa kalau sama Pak Narte pasti ada ide-ide cemerlang. Kemarin kita membentuk gitu LLI ya. LLI, apa itu Pak? Jadi Lembaga Lansia Indonesia ya. Luar biasa nih Pak Narte yang salut, ide-ide kreatifnya selalu muncul nih. Dan ini salah satunya bagaimana dengan perkembangan IT ya. Jadi kita harus betul-betul mengikuti perkembangan IT sehingga memudahkan kita dalam bekerja dalam rangka penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Nah, khusus tadi ada pendamping PKH, bagaimana dia berkolaborasi dengan warga setempat, tokoh-tokoh ataupun Karang Taruna dan sebagainya. Kalau di Karang Taruna kebetulan kami wilayah kerjanya sampai di Karang Taruna, pembinaan, bantuan dan sebagainya itu juga kami sering minta bantuan kepada pengurus Karang Taruna. Dari 148 desa kelurahan kita dorong pembentukan kepengurusannya sampai dengan action kegiatannya. Tidak hanya ada di SK saja, tapi apa yang mereka lakukan. Nah, salah satunya adalah mendukung kami dalam penanganan data. Karena saya dorong mereka untuk bisa memiliki di wilayah di sekitarnya. Jangan sampai di sekitarnya ada orang lansia sakit kronis, disabilitas tidak diketahui. Jadi saya minta tanggung jawab dari pengurus dan anggota Karang Taruna yang ada di Kabupaten Buleleng. Jika ada, segera komunikasi dengan pendamping PKH. Nah, dari situ kita mengurangi kececeran data dan pasti kita input untuk di DTKS dan program-program yang lainnya. Jadi apa yang sudah disampaikan Pak Narte salah satunya sudah kita lakukan, hanya makin dalam kesempatan ini kepada masyarakat Kabupaten Buleleng yang memahami, mengetahui dan bisa melihat langsung, tolong disampaikan ke pendamping PK terdekat, operator desa, pemerintah desa dan kelurahan jika diketemukan ada warga yang tidak sesuai dengan data agar menginformasikan supaya kami gerak cepatnya untuk bisa monep. Jadi kalau dibiarkan data itu akan sepertinya tidak ada atensi, ya jelas nanti tidak tepat sasaran program itu. Yang kedua, berkaitan dengan anak yatim, tolong nanti bisa dikomunikasikan data-datanya sehingga kita bisa sesuaikan. Karena ini masalahnya khusus. Kalau nanti yang di tempat numpangnya mampu sih nggak masalah. Tapi kalau sama-sama nggak punya, nah karena kita kan ada kepengurusan istilahnya. Setiap program ada pengurusan. Karena saya lihat tadi diinformasikan anak itu di bawah umur. Jadi kalau anak di bawah umur ya SMP itu kan belum ber-KTP dan sebagainya. Untuk program ini kan perlu administrasi, sehingga perlu kepengurusan program. Baik, mohon izin kembali Pak Kadis. Kita sapa penelpon. Selamat pagi. Selamat pagi. Nggih, sareng-sareng niki. Ini Astawa yang kebulan itu. Oh nggih, Pak Astawa. Nggih, belum sedikit. Nggih. Untuk Buleleng katanya sudah menurun kemiskinan miskin. Ini yang baca di Jawa Pos tanggal 25 Mei ini. Menurut Bank Dunia memang benar ada penurunan. Cuma dasar dari penelitian itu apabila ada salah satu orang yang menikmati hidupnya dalam satu hari 10.000 kata sedikit, ternyata itu sudah termasuk kemiskinan miskin. Nah, pertanyaan siang lain Buleleng kan satu masyarakat, satu keluarga anggotanya itu hanya berbelanja 10.000, lebih sedikit ternyata. Kalau dia 10.000 berarti dia 300.000 lebih dia berbelanja sehari. Itu sudah katanya termasuk penduduk miskin, jadi masyarakat miskin ekstrim kan. Apakah di Buleleng
Bapak pernah meneliti keadaan yang demikian. Artinya ada 10.000 tiap orang berbelanja dalam satu hari. Ya, terima kasih Om Santi. Inggih, terima kasih Pak Astawa atas pertanyaannya Pak ya. Ya sebelumnya juga mengapresiasi di Buleleng bisa dikatakan menurun ya Pak ya angka kemiskinan. Baik, Kemiskinan ekstrim nggih. Silakan Bapak ditanggapi. Ya, jadi terima kasih Pak Astawa ya. Luar biasa nih mengikuti perkembangan sampai di media Kompas dan sebagainya. Kreatif dan aktif ya. Dan atensi ke pemerintah Kabupaten Buleleng juga bagus. Untuk dimaklumi diketahui kemiskinan ekstrem itu awalnya di Buleleng kan 10.132 keluarga. Nah, kalau kita lihat kriteria tadi, maka berat untuk di Buleleng sehingga kita ketemukan terakhir di 348. Itu menunjukkan bahwa pendapatan yang betul-betul seperti yang kriteria tadi, sehari 10.000 pengeluarannya dan 300.000. Dan bahkan ada yang sama sekali kalau kita lihat lebih spesifik lagi, kita menemukan warga-warga yang disabilitas yang tidak bisa bekerja sama sekali. Jadi hanya mengandalkan bantuan. Itu pasti ada, di Buleleng pasti ada. Itulah fungsi kami bersama OPD terkait. Jadi dari desa diberikan nanti BLT, DD, bantuan langsung tunai dana desa. Itu kalau tidak salah 300.000. Nah berarti yang tadi hanya betul-betul tidak mendapatkan di mana, itulah yang dia berikan. Terus dari kami nanti memberikan 450.000. Nah, penguatan penebalan program inilah nanti harapannya keluar dari kemiskinan ekstrem. Dan memang kami sering menemukan itu. Dari 349 ini, 348 ini banyak di sejumlah itu. Inilah fungsi dari pemerintah hadir di situ. Jadi kalau kita lihat mereka rumahnya keterbatasan kebutuhan dasar, apalagi sampai beli pakaian itu tidak mungkin ada seperti itu, dan rumahnya tidak sesuai. Inilah kami bersama arahan dari Pak PJ Bupati penguatan dengan OPD yang lain. Jadi Pak Sawa, jadi kita memang sudah ketemukan seperti itu. Baik. Sesuai dengan peripali kami. Baik, kita terima kembali penelpon. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Jadi gini. Ya, sudah tersambung, mungkin masih lain-lain atau belum diterima dengan jelas suaranya, nggih. Bisa dicoba kembali pendengar untuk Anda yang ingin beratensi dalam Hai Balik Ken di kesempatan hari ini ke 24644 ataupun ke WA +1 ya di 081139999790. Dan kita akan jeda sejenak ya Pak Kadis, mohon izin selepas berikut ini. Halo, nih apa ini? Untuk kamu. Hah? Uang? Katanya sepatumu jebol. Iya, tapi belum ada uang untuk beli. Ya udah, pakai uang itu aja. Hah? Yang bener. Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan? Iya, tapi nggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok. beneran nih. Makasih teman. Hore, juara. Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini. Dondap dape lum gade. Cie, pagi-pagi Pak Mang udah nyanyi aja nih. Pasti ada sesuatu ya? Iya Bu, kemarin rapat evaluasi, Bapak sudah tembus target penjualan. Makasih ya Bu, udah rekomendasikan RRI Singaraja sebagai tempat promosi perusahaan tempat Bapak kerja. Asik, bonusan untuk ibu nih. Mana Pak bonusnya? Kenapa harus promosi di RRI Singaraja?
Ya, karena RRI sudah dikenal luas oleh masyarakat sebagai radio kerennya anak Buleleng, bertempat di jantung kota Singaraja dan memiliki 4 pemancar pendukung yang tersebar di wilayah Kalibukbuk, Tamblingan, Tejekule, dan juga Grogak, menjadikan RRI Singaraja terdengar tidak hanya di seluruh Bali Utara, bahkan Lombok, Banyuwangi, Sumeneb, dan juga Madura. Biaya pemasangan iklan yang terjangkau, dan juga ada aplikasi RRI Playgo yang menjadikan RRI semakin terpercaya dan mendunia. Info pemasangan iklan bisa menghubungi Dewa Ayu Asri, WA 081 558 364 729, atau Dewa Sudiarte, WA 081 54 706 806. Aduh, gimana sih ini? Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh. Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih? Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya. Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio. Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI. Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti. Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik. Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran baik di TV maupun radio harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagong Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat. Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat. Namun Sakkerti Loke Bali. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar masih di Hai Balikan seputar topik strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Buleleng bersama narasumber Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Bapak Putu Karyaman Putra SOS MM ya. Kami masih menantikan atensi Anda selain di 24644 bisa ke WA Pro 1 di 081139999790 ya. Yang pastinya dari Dinas Sosial pendengar tetap berupaya dan mendorong untuk Anda yang pastinya menemukan ya Pak ya atau mengenali kriteria atau ciri-ciri dari masyarakat fakir miskin dan begitu warga ya. tidak mampu. Nggih, bisa melaporkan langsung Pak ya ke pihak terkait begitu. Ini regulasinya seperti apa Pak kalau ada masyarakat yang menemukan kriteria-kriteria seperti itu? Jadi yang pasti kami mohon kerjasama dukungannya jika warga masyarakat menemukan warga fakir miskin dan tidak mampu. Yang kata kuncinya di fakir miskin itu adalah warga disabilitas tanpa aset ya. Disabilitas tanpa aset, orang sakit kronis tanpa aset, dan lansia sakit tanpa aset. Nah itu segera untuk bisa diinformasikan ke kami, ke Dinas Sosial Kabupaten Buleleng atau ke pendamping PKH yang terdekat di wilayahnya masing-masing dan pemerintahan desa. Nah data itu sudah masuk melalui layanan web kami juga ada, bisa menghubungi web kami dengan foto, video bisa dikirim, sehingga kami dengan Dinsos hadir akan
gesit, cepat tanggap untuk menanggapi ini usulan ataupun informasi ini. Baik. Ya, kita masih buka line telepon 24644 ataupun via WhatsApp di 081139999790 ya. Dan dari Dinsos sendiri juga terus melakukan pemutakhiran di TKS ya Pak ya, serta mengupayakan dalam memberikan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan secara bertahap. Izin kembali Bapak, kita terima penelpon. Selamat pagi. Nggih. Pagi Pak. Made riba niki? Sire wayah ade. Nggih, ampuran iki volume radio aliten kidek nggih. Ben juweno. Sing tanya ini kan sing abu belakas. Om Swastiastu Pak Putu, selamat pagi. Wis, lama tak jumpa niki. Pak Putu. Tiang, siap. Ada ribet yang kita ngomong ini. Nabi? Ada ribet. Pastilah. Penglingsir tiang lagi siap. Asli umur orang penglingsir terus tuanya nang. Pak Putu. Tiang. Ani pidan ketakonan kamu, oman gas kopi dia. Sudah gitu sing manapun kayang jani. Padahal ini Pak Putu ya. Umur bisa 90-an loh. Jadi yang dipakai untuk penghidupan ngadap ini Pak porosan, cana bukan tuh deh. Agaknya mana ya peninggalan rumah dari suaminya itu masih ya bisa ditempati. Anaknya banyak tapi swasta lebihan Pak. Saya terkejut, berarti kan tidak ada pendataan Pak. Sing tadi langsung meseret. Langsung. Tapi yang intinya sing gini Pak. Ya ngalah aja kau ni kebin bidang kengkel je Pak ni Pak. Cuma kau ndak didata. Heran saya Pak ya. Kan di perangkat desa kan lewat RT Pak ya. Nanti. Mudah-mudahan besok-besok mersidayang Pak Putu ya. Siap. Nah aman ke mana Pak Putu? Besing kerja-kerja. Pak Putu sing tengah ini. Ke gedung GRT wei Putu ane tukang baca lontar sampai. Pak Juru sih saya melali. Besing ada nawang tiang Pak Putu ya. Mana kepalanya sing tahu sing kenal. Ane kenal mereka yang berpensiun. Putu suasana deh Pak. Tukang baca lontar lu tahu deh. Jadi nawang besar. Sing menjual kerja-kerja. Ambur apa Putu nih? Aman itu semanten. Ngiring ke Dinsos. Om Santi Om. Nggih, matur suksema niki Pak Made Ribet atas atensinya. Penglingsir ya Pak ya. Jangan dikatakan penglingsir, katanya nanti tambah tua. Karena umurnya merasa masih muda gitu ya, masih 25 tahunan. Oke, silakan Bapak atas tanggapan. Jadi inilah salah satu contoh yang kami sangat harapkan ya. Jadi kalau memang menemukan kondisi seperti itu, tolong disampaikan sehingga kita lebih cepat dalam rangka mengambil penanganan. Dan seperti Pak di Kabupaten Buleleng, seperti Pak Juru inilah kita inginkan. Kan lebih cepat jadinya. Kalau sudah dapat data yang bagus, real, fakta, tidak kelihatannya benar, sehingga nanti programnya pasti tepat sasaran. Jangan biarkan orang yang punya rumah lantai 2, punya mobil, itu jangan dibiarkan yang dapat program seperti itu. Yang betul-betul layak, yang berikan data kami sebaik-baiknya. Oke, gitu. Baik, izin kembali Pak Kadis, kita sapa pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi, ayo. Nggih, sareng Pak Putu Mahardipu alias Pak Mahar nang beot. Swastiastu. Swastiastu, Pak Kadis. Ya, jumpa lagi, saya baru ketemu nih. Ya, terima kasih banget Pak Kadis. Saya mewakili teman-teman yang pendanang desa tunanetra yang sudah melaksanakan muscap dengan baik, dengan dilaksanakan. Terima kasih sama Pak Bupati, pada Bupati sudah berikan tempat di Praja Wenangun ya. Luar biasa banget ya, sehingga berjalan baik dan lancar. Jadi khusus ya, pendanaan tunanetra ini ada 0,5% yang peranan ekonominya bagus sekali. Ya, 95% ini betul-betul ya sangat perhatian sekali ya.
ya saya batas semua ini. Tapi dengan adanya pelatihan sudah laksanakan, dan sebagainya, keterampilan sudah ada. Jadi sesuai dengan peraturan jadi undang-undang penanaman sini ada 2% untuk mendapat nampung di pemerintah swasta. Dan mudah-mudahan kerjasama ada Naker Buleleng, ya berusaha Buleleng bisa menampung ya teman-teman yang masyarakat ini. Saya titipkan Bapak, saya tinggalkan. Ya, sudah langsia, ada pulang kampung, tidak bisa sempat dekan kantor. Ya, sudah sempat saya sudah ngasih kau nih, tapi pola pikiran saya tetap untuk bangun Buleleng. Selamat bekerja, Sukma, Om Santi, Om Rahayu. Om Santi. Inggih. Matur suksema Pak Putu Mahardipe niki penelpon terakhir Pak ya karena keterbatasan waktu genten nggih. Silakan langsung ditanggapi Bapak. Jadi sinergitas kami dengan pengurus Pertuni kemarin ini salah satunya adalah kriteria di fakir miskin ya, karena di situ ada disabilitas yang permanen. Caranya hanya memberikan program penguatan bantuan, sehingga kami kemarin bersinergi. Ada muscap kita fasilitasi, didukung penuh oleh Bapak PJ Bupati, berikan alat bantu, terus berikan ya semua program kita terus upayakan sampai pelatihan di Siantra Mahatmia dengan program-program apakah itu masas dan barista. Dan kita akan dorong, kita akan ajak nanti kalau ada kegiatan pameran-pameran, karena mereka punya kreativitas. Apakah itu dengan membuat parfum, mengelola parfum dan kopi enak sekali, itu hasil dari kerja keras para pengurus Pertuni, senior Pertuni dan warga Pertuni yang mau diajak bekerja sama, dilatih dan diberikan permodalan dan sebagainya. Nah, inilah arti pentingnya kolaborasi dengan semua potensi yang ada di Kabupaten Buleleng. Dan kita akan terus bergerak. Fakir miskin ini betul-betul diberikan pelayanan yang maksimal sehingga bisa bersinergi bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desanya. Dan langsung kita ginikan silakan ya. Langsung closing statementnya Pak Kadis. Jadi untuk malam dan kami mohon bantuan ke semuanya, baik itu Bapak Camat, Pak Mekel, Pak Lurah dan tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Buleleng. Kita terus melaksanakan verifikasi dan validasi DTKS secara berkesinambungan dengan harapan data yang sesuai dengan ketentuan Permen SOS 3 2021 tentang DTKS. Dan kedua adalah untuk memudahkan penetapan program penyaluran bantuan sosial berdasarkan data yang valid dengan catatan bagaimana nanti penerima manfaat itu tepat sasaran. Ini adalah komitmen Bapak PJ Bupati dalam rangka penurunan kemiskinan secara umum dan kemiskinan ekstrim di wilayah Kabupaten Buleleng. Terima kasih, kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi Om. Inggih. Ya, closing statement tadi pendengar menutup jumpa kita dalam Hai Balikenken, tentu saja seputar topik strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Buleleng. Terima kasih kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Karyaman Putra SS MM atas kehadirannya di Studio Pro 1 pagi ini, dan juga pendengar yang telah berpartisipasi, ada Pak Narte, Pak Astawa, Pak Madiribek dan Pak Putu Mahardipe. Dengan berakhirnya dialog Hai Balikenken, sekaligus saya Sundari pamit undur diri dari ruang dengar Anda di kesempatan hari ini, edisi Kamis 6 Juli 2023. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat siang dan sampai jumpa.